di OTG Live TV ya bersama saya dengan Fikri Noval. Saat ini saya berada di kediaman saya ya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan selalu sehat ya walafiat. Kita selalu bisa semangat dengan kondisi yang ada pada hari ini. Bapak dan Ibu semua ya, ada 3 alasan ya saya menjadi seorang pengusaha. Ya background saya seorang pengusaha. Yang pertama adalah saya lahir dari kehidupan dari keluarga yang orang tua saya sebagai seorang karyawan, ya, orang tua saya sebagai seorang karyawan dan Bapak dan Ibu tahu bahwa seorang karyawan dengan gaji yang pas-pasan dan ayah saya memiliki 6 orang anak. Bayangkan saja dengan 6 orang anak tentunya kami kalau membeli sesuatu itu harus bergiliran. Sepatu itu bergiliran, tidak bisa berbarengan 1 bulan 1-2 anak apa segala macam. Dengan kondisi seperti itu masuk sekali dengan memori saya, sampai akhirnya saya berpikir bahwa saya nanti, pada saat dewasa nanti, saya harus menjadi seorang pengusaha. Itu alasan pertama saya ingin menjadi seorang pengusaha. Yang kedua, alasan saya yang kedua adalah saya bersyukur sekali lulus kuliah, saya langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan otomotif ya di Indonesia. Tapi sedang asik-asiknya saya bekerja, tiba-tiba saya mengalami krisis ya, krisis Indonesia mengalami krisis tahun 98 dan saya kena PHK. Imbasnya adalah saya di PHK, tetapi alhamdulillah saya mendapatkan uang pesangon. Ya, dari pesangon yang saya dapatkan, akhirnya saya membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya usaha kuliner dan segala macam. Tetapi di situ akhirnya mental pengusaha saya langsung timbul. Dan akhirnya apa Bapak dan Ibu semua, sepanjang saya berkarir menjadi seorang pengusaha, sudah 20 tahun lebih saya jadi pengusaha, saya sudah 15 kali membuat usaha. Bukan karena saya hebat, 15 kali itu karena saya mengalami banyak kegagalan. 13 kali saya bangkrut. Kalau pertanyaan saya, kalau ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, pengusaha bangkrut meninggalkan apa? Oke, di sini siapa yang sama seperti saya, latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, dan pernah mengalami kegagalan, pasti Anda tahu sekali bahwa kalau pengusaha bangkrut itu meninggalkan, ya, hutang, Bapak dan Ibu semua. Tidak terasa, ya hutang, 1, 2, 3, dan saya mencoba untuk menutupi. Tapi kalau seandainya pertanyaannya tadi ya, saya 13 kali bangkrut, otomatis hutang saya bertambah lagi. Di tahun 2000, di tahun 2010, di usaha saya yang ke-13, usaha kurir sama kargo, saya akhirnya mengalami kebangkrutan yang luar biasa, Bapak dan Ibu semua. Beruntung saya saat itu memiliki beberapa kartu kredit ya Mbak Siti dan segala macam, artinya Citibank ya. Akhirnya saya menggunakan kartu kredit untuk melunasi hutang-hutang saya. Akhirnya hutangnya berpindah dari hutang kepada orang, akhirnya hutang saya kepada bank. Tidak terasa dalam waktu 2 tahun saya bisa menggenapkan kartu kredit saya dari mulai ya 3 sampai dengan 41 kartu kredit. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali di tahun 2011 saya bertemu dengan bisnis New Skin, Bapak dan Ibu semua. Awalnya saya menolak, istri saya dulu yang menjalankan bisnis New Skin, dan 2013 saya mulai fokus ya fokus untuk menjalankan bisnis New Skin, dan hal terbaiknya adalah saya berpikir bahwa hutang saya kalau saya cicil 20 juta sebulan itu baru selesai dalam waktu 10 tahun. Saya harus memiliki solusi karena saya tidak memiliki apa-apa. Tapi pada saat saya melihat sebuah opportunity, ya sebuah peluang bahwa bisnis ini bisa memberikan saya sesuatu atau yang dengan kata lain bisa melunasi hutang-hutang saya. Saya bersyukur dalam waktu 2 tahun, hutang saya yang jumlahnya hampir 2 miliar itu bisa selesai melalui bisnis ini. Bukan karena saya hebat, tapi karena bisnisnya yang hebat dan ada sistem yang membantu saya untuk mengembangkan bisnis ini. Oke, itu sedikit tentang saya. Nah, tapi ya di sini saya bukan berbicara tentang saya, tetapi berbicara tentang Anda. Ya, kalau saya tadi memiliki 3 alasan, ya kenapa saya mau menjadi pengusaha. Di sini saya ingin mengupas apa alasan kita hari ini harus memiliki sebuah usaha. Oke, Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai slide saya. Tiga alasan kenapa kita harus memiliki atau harus berbisnis. Yang pertama adalah, ya, sebentar. Yang pertama adalah kita tentunya memiliki sebuah kebutuhan ya. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke, ya. Yang pertama adalah
Kita memiliki kebutuhan dan kebutuhan kita itu selalu tidak bisa sama lagi. Dengan kata lain ya, antara inflasi dengan gaji ya versus gaji itu sama sekali tidak bisa tidak bisa kita selalu menghitung sama Bapak dan Ibu semua. Sebagai satu contoh, saya akan mengambil satu contoh. Mungkin Bapak dan Ibu semua masih ingat lagu Abang Tukang Bakso. Ini kalau Bapak dan Ibu semua ada di angkatan saya ya, tapi kalau di bawah saya mungkin tidak ingat ya. Lagu Abang Tukang Bakso itu ya, lagunya Melisa tahun 1991 ya. Judulnya Abang Tukang Bakso dan bunyinya seperti ini, nadanya seperti ini ya. Abang Tukang Bakso, mari sini aku mau beli. Berapa? Satu mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Udah 200 perak tapi minta banyak baksonya. Itu dulu di tahun 1991 itu benar sekali. Benar sekali, uang jajan saya aja saat itu kurang lebih sekitar 1.000 perak ya. Saat tahun 91 itu 1.000 perak Bapak dan Ibu semua. Itu benar. Tetapi hari ini bagaimana? Hari ini tidak lagi bisa seperti itu. Hari ini di tahun 2019 saja, ya atau tahun 2000 hari ini, di tahun 2020, harga bakso itu 15.000 sampai dengan 20.000. Itu udah pasti, ya Bapak dan Ibu. Dan dengan kata lain, akhirnya apa? Dengan gaji ya zaman dulu dengan sekarang itu sudah tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, 200 perak sampai dengan 20.000 itu naiknya berapa besar ya. Jadi kalau secara dihitung Bapak dan Ibu semua ya. Jadi kalau gaji karyawan di tahun 1991 200.000 per bulan cukup. Tetapi hari ini sudah tidak bisa lagi. Maka untuk bisa hidup dengan standar yang sama di tahun 2020, kurang lebih gajinya harus 15 juta per bulan. Di sini siapa yang memiliki gaji di atas 15 juta? Yang memiliki gaji 15 juta atau ada yang memiliki gaji di bawah 15 juta. Jadi dengan kata lain ini adalah standar rata-rata. Dengan kata lain otomatis pada saat orang baru lulus kuliah, apakah bisa mereka mendapatkan penghasilan 15 juta per bulan? Belum. Antara 5 juta, 10 juta, rata-rata 10 juta. Dan itu teman-teman yang disebut dengan ada perbedaan. Dengan perbedaan inilah berarti otomatis kita harus memiliki sebuah bisnis. Kenapa? Karena ujung-ujungnya lebih besar pasak daripada tiang. Sepakat ya? Oke. Yang berikutnya, ya Bapak dan Ibu semua, ini ada sebuah data yang mengatakan bahwa Indonesia secara ekonomi ya, ada urutan negara Indonesia ini ekonominya urutan 16. Dan kenapa kok bisa demikian? Ada 16, Indonesia ini ada berada dalam urutan ke-16. Karena apa? Karena tadi Indonesia ini penduduknya tidak bisa dikatakan tidak sedikit. Dengan kata lain, yang menguasai pasar ya di Indonesia adalah orang-orang middle class. Siapa sih orang-orang middle class? Orang-orang middle class itu seperti saya, Anda, dan kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang. Orang-orang middle class ini adalah orang yang konsumtif, orang yang banyak sekali memiliki kebutuhan, cicilan, dan segala macam. Ini jumlahnya ada 45 juta orang. Ya. Nah, tapi kita lihat ya perkembangannya. Diprediksi di tahun 2030, ya jumlah orang-orang middle class itu berubah, naik luar biasa dan akhirnya membuat Indonesia bukan lagi menjadi negara dengan ekonomi urutan ke-7, urutan ke-16, tapi naik jadi urutan ke-7, Bapak dan Ibu semua. Dan di sini jumlah orang-orang middle class ini naik dari 45 juta menjadi 135 juta. Di sini apa yang bisa kita lihat? Dengan kata lain, tadi orang middle class adalah orang-orang yang sangat konsumtif. Dengan kata lain, berarti di situ ada market yang menunggu, ada market yang sedang yang begitu gemuk, yang dengan kata lain otomatis kita hari ini ingin menjadi pemain atau hanya ingin menjadi penonton. Saya berharap kita di sini melihat sebuah peluang, sebuah opportunity, ya orang-orang Indonesia yang begitu sering belanja dan segala macam, dan kita bisa memanfaatkan atau kita bisa bermain itu menjadi sebuah peluang usaha kita. Yang berikutnya, ya alasan kenapa kita harus berbisnis, yaitu keadaan yang tidak menentu. Ada bahasa yang mengatakan, sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Siapa yang sepakat dengan saya? Siapa yang bisa menebak bahwa corona kapan berakhir? Tidak ada yang bisa menebak. Siapa yang bisa menebak setelah nanti corona berakhir, apakah semuanya sudah selesai? Tidak. Tentunya imbasnya sangat panjang sekali. Ekonomi Indonesia bisa jadi harus benar-benar yang terseok-seok, akhirnya bisa bangkit, bisa setahun, 2 tahun, kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi ada satu hal yang pasti harus
Anda lakukan, yaitu memenuhi kebutuhan, ya, kewajiban keuangan Anda. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa kebanyakan orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang di middle class, adalah orang-orang yang konsumtif. Ada yang mengatakan seperti ini, orang yang kena imbasnya ya paling besar atau paling berdampak adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang kelasnya bukan di kelas menengah tetapi orang-orang dengan ekonomi kelas bawah. Tapi kalau menurut saya tidak, Bapak dan Ibu semua. Justru yang kena dampaknya, yang paling benar-benar kena dampaknya adalah orang-orang di kelas menengah. Ya, kalau orang-orang yang di kelas atas adalah orang-orang yang CEO, orang-orang yang memiliki usaha dan segala macam. Pada saat usahanya tutup, saya percaya mereka masih punya tabungan. Mereka masih bisa membayar sampai dengan kehidupan 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kalau orang-orang kelas bawah, Bapak dan Ibu semua, yang dipikirkan oleh mereka, saya harus tetap bekerja, saya harus tetap keluar rumah. Kenapa? Karena besok saya harus makan. Jadi yang difikirkan bagaimana caranya mereka tetap makan, mereka tetap membayar kontrakan. Hanya itu saja Bapak dan Ibu semua. Tetapi bagaimana dengan orang-orang middle class? Orang-orang middle class adalah orang-orang yang memiliki kewajiban. Yang saya katakan tadi, kewajiban yang lebih besar, pasak daripada tiang. Orang-orang middle class adalah orang-orang yang masih nyicil rumah, orang yang masih mencicil kendaraan, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, dengan kata lain ya bahwa orang-orang middle class bukan lagi memikirkan hanya dengan uang, bukan hanya memikirkan besok makan, itu bukan. Tetapi bagaimana dengan cicilan-cicilan, kartu kredit, uang sekolah, makan, kebutuhan rumah tangga, belum lagi biasanya mereka mensupport orang tua, belum lagi biaya kesehatan. Ini sudah pasti. Makanya kenapa tadi saya katakan sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita, ya, nasib kita ditentukan oleh kondisi yang ada atau kita memegang kendali nasib kita sendiri? Nah, ini adalah 3 alasan kenapa Bapak dan Ibu semua harus berbisnis. Saya sebagai seorang pebisnis yang sudah, ya bisa dikatakan sudah berpengalaman karena berapa kali sampai 13 kali saya mengalami kebangkrutan. Di sini ada sesuatu yang ingin saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu semua. Jawabannya, saya percaya Bapak dan Ibu semua, dari 3 hal ini yang saya sampaikan, jawabannya adalah, ya, Pak Fikri, saya mau berbisnis. Tapi bisnis apa? Oke, di sini ya, untuk bisnis yang sedang atau yang pas untuk kondisi hari ini adalah ini Bapak dan Ibu semua. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya bisnis yang tidak memiliki atau tidak mengeluarkan, membutuhkan modal yang besar. Modalnya harus kecil, karena saya percaya bahwa hari ini untuk mengeluarkan uang, orang tidak mudah. Ya, harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar mengikat tali pinggang lebih ketat lagi. Makanya kenapa kalaupun ada modal usaha, itu modal tersebut tidak terlalu besar. Ya, yang pertama modalnya kecil, dan yang kedua, ya, hari ini bisa dilakukan secara online atau digital, dan yang paling penting adalah work from home. Ya, bisa dikerjakan di rumah. Karena kita tahu semua orang hari ini sedang di rumah. Otomatis bisa dikerjakan di rumah, bisa dibeli juga dari rumah. Oke, tapi satu hal Bapak dan Ibu semua, berbicara tentang 3 hal ini, ada 5 kunci bisnis ya anti gagal dari apa yang saya pelajari dari pengalaman saya. Ya, Bapak dan Ibu semua tahu semua ya bahwa saya adalah orang yang berpengalaman mengalami kegagalan, dan ini saya bagikan kepada Anda semua. Yang pertama, usaha kita harus tren. Yang kedua, produk kita harus berinovasi atau penuh inovasi. Yang ketiga, kita harus bermitra dengan mitra yang berpengalaman. Yang keempat, kita harus memiliki kompensasi kerjasama yang baik sekali. Kenapa? Karena yang namanya usaha, ujung-ujungnya harus untung. Bukan mencari amal, tetapi mencari untung. Dan yang berikutnya, Bapak dan Ibu semua, adalah ketangguhan support system. Kenapa? Karena satu hal, apabila sistem tersebut sudah teruji, otomatis dia atau bisa siapapun latar belakangnya, dia bisa melakukan bisnis tersebut. Oke, saya akan jelaskan satu persatu apa yang disebut dengan tren. Ada 3 tren besar ya yang hari ini bersama kita, Bapak dan Ibu semua ya. Yang pertama adalah sosial media ya, online. Kita tahu bahwa cara belanja itu sudah berubah. Dulu cara belanja orang senangnya ke mall, sekarang mall sepi ya. Kenapa? Seberapa sering Anda belanja online? Pasti sering.
Kalau bukan Anda, istri Anda lah mungkin ya. Seberapa sering istri Anda tiba-tiba paket. Nah, jadi kalau seandainya kayak seperti di rumah saya, kebetulan anak saya sudah dewasa, seandainya ada yang bilang paket, nah itu langsung tebak-tebakan siapa ini yang habis belanja online. Itu teman Bapak dan Ibu semua ya. Lalu yang berikutnya adalah cara bekerja juga berubah. Cara bekerja sekarang hari ini sudah tidak seperti dulu lagi. Berapa banyak hari ini orang bekerja ya di kafe dan segala macam sudah berubah. Lalu cara berkomunikasi juga berubah ya. Kalau dulu kita selalu pulsa-pulsa, tapi sekarang enggak. Semuanya serba online, semuanya benar-benar dimudahkan. Jadi bagaimana caranya apabila kita memiliki bisnis dan bisnis tersebut mengikuti tren ya online, pasti bisnis kita bisa berkembang. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua ya, yaitu hari ini tren yang kedua adalah memiliki penghasilan tambahan. Oh, udah pasti ya, apalagi dengan kondisi saat ini. Dengan kondisi saat ini orang-orang berpikir memiliki uang tambahan. Satu contoh, kemarin ada satu kawan saya, dia memberikan kabar yang tidak baik, ya kabar duka sebenarnya. Kabar dukanya bukan ada kematian, tapi kabar fix saya di PHK. Pertanyaan saya berikutnya adalah pada saat dia mengatakan di PHK, saya tanya sama dia, terus apa langkah kamu berikutnya? Ya saya harus mencari kerja lain, mencari kerja yang lain. Dalam 2 bulan, bisa jadi 3 bulan ke depan, belum tentu ada perusahaan yang mau menerima karyawan baru. Nah, kalau seandainya dalam waktu 3 bulan itu fakta. Pada saat 3 bulan ke depan tidak ada orang yang menerima karyawan baru atau perusahaan tidak menerima karyawan baru, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah satu, Bapak dan Ibu semua. Saya harus punya usaha. Dia bilang kata seperti itu. Itu baru orang yang sudah pasti harus memiliki penghasilan. Penghasilan bukan tambahan lagi, tapi penghasilan pengganti, yaitu orang-orang yang di PHK. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Hari ini berapa banyak orang-orang yang dirumahkan dan mendapatkan gaji cuman gaji pokok saja. Itu pun mereka sudah stres. Tapi ada lagi, sudah dirumahkan dipotong pula, hanya setengahnya. Kenapa? Karena saya sebagai seorang pengusaha, saya tahu betul. Saya sangat merasakan bagaimana rasanya menjadi pengusaha saat ini. Itu ketar-ketirnya seperti apa. Ya, mereka tidak menginginkan itu terjadi, tetapi memang itu kenyataannya. Itu pasti akan terjadi. Jadi dengan kata lain, pengeluaran tidak akan pernah bisa sejalan dengan penghasilan. Siapapun butuh uang tambahan. Yang berikutnya adalah ya kesehatan dan kecantikan. Bapak dan Ibu tahu ya, sekarang orang semuanya melek semuanya. Dulu kita kemarin ya dengan adanya virus corona ini, awal-awal virus corona mereka berpikir tentang bagaimana mengobati. Tetapi semua orang akhirnya menjadi sadar bahwa hal yang paling penting adalah pencegahan. Nah, untuk melakukan pencegahan otomatis dibutuhkan ya suplemen atau kesehatan yang prima. Berarti dengan kata lain, antioksidan orang tersebut harus begitu baik ya. Contoh aja di pasar tradisional yang namanya jahe, cengkeh atau ya kunyit itu laris manis. Kenapa? Karena ada antioksidannya katanya. Nah, di sini dengan kata lain semua orang melek dengan kesehatan. Hari ini semua orang melek dengan kesehatan. Bagaimana dengan kecantikan? Berapa banyak orang di luar sana yang senang perawatan, tetapi hari ini mereka tidak bisa melakukan perawatan. Kenapa? Salon tutup semua. Wah, berarti ini menjadi sebuah peluang. Ya, apabila ada satu produk yang bisa mengganti perawatan mereka di rumah, atau mereka bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Oke, yang berikutnya adalah berbicara tentang megatrend. Ya, bagaimana dengan megatrend? Di sini ada 3 produk yang luar biasa yang ingin saya kenalkan, ya. 3 hal yang dimiliki oleh Nu Skin, yaitu Nu Skin memiliki 3 platform produk ya, kecantikan, kesehatan, dan pelangsingan. Ya, berbicara tentang kecantikan, ya, berbicara produk kecantikan. Nah, ini adalah testimoni dari seorang Mbak yang menggunakan produk Galvanic Spa, ya, produk yang saya sangat suka sekali juga pakai, ya, istri saya, satu keluarga pakai, karena anak saya juga sudah besar-besar ya. Anda bisa melihat perbedaan antara kanan dan kiri. Kelihatan sekali ya. Nah, lalu ini, ya, ibu yang berikutnya, kita bisa lihat, kalau kata orang Sunda mah, ini pipinya ngagalayut katanya, ya, ngagalayut atau pipinya turun ke bawah. Tetapi kita bisa lihat pada saat di galvanik, melakukan treatment dengan galvanik, apa yang terjadi? Terlihat sekali perbedaan. Oke ya. Next ya, next-nya adalah
Ada Ibu Maria Santosa. Kalau berbicara tentang usia, Ibu Maria Santosa ini tidak lagi muda, Bapak dan Ibu. Tetapi Ibu Maria Santosa memilih satu produk yang tepat untuk dirinya, dan dia selalu menggunakan produk tersebut ya, 7 langkah ya, 7 langkah untuk perawatan dilakukan sama dia terus menerus, dan akhirnya kita bisa melihat ya, kulitnya menjadi semakin kenyal, glowing ya, dan tampak lebih muda. Dan ini bukan foto editan ya, tetapi ini foto asli ya. Oke. Selanjutnya adalah ini saya ingin memperkenalkan satu orang yang luar biasa ya. Ini Ibu Ayen. Kalau melihat dari ini, Ibu Ayen adalah seorang ibu rumah tangga. Pas nggak fotonya? Kalau seandainya saya mengatakan bahwa ini ibu rumah tangga, Anda pasti percaya kalau ini ibu rumah tangga. Nah, tetapi Ibu Ayen sadar bahwa yang namanya wanita itu selalu harus menjaga kecantikannya, merawat tubuhnya untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk suami. Lalu dia diperkenalkan satu produk, ya, rangkaian produk, Galvanic Spa dan lain-lainnya, ya, dan dia menggunakan produk tersebut, dan kita bisa melihat ya setelahnya, setelah beberapa bulan menggunakan produk New Skin, ya, Galvanic dan lain-lainnya, akhirnya apa? Kita lihat perbedaannya. Dan hari ini, wah, luar biasa. Ibu Ayen sudah tidak muda lagi loh ya, usianya sudah kepala 5, tetapi luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan beliau. Oke. Nah, ini saya Bapak dan Ibu semua, ya. Saya adalah menjadi atau sebagai testimoni juga, saya menggunakan produk Body Burn 45. Ada satu hal yang luar biasa, saya orangnya senang olahraga, ya. Tetapi dulu saya sudah pernah six-pack, tetapi six-pack saya tertutup dengan lemak, akhirnya bukan six-pack lagi, tapi menjadi one pack. Ya, kita lihat foto saya sebelumnya, itu bukan six-pack, tapi one pack ya. Nah, di tanggal 4 Desember saya memilih atau saya memutuskan untuk saya menggunakan produk Body Burn 45 ya. Apa yang terjadi? Ini saya excited sekali. Belum ada 1 bulan loh. Ingat, saya memulai tanggal 4 Desember, lalu di tanggal 31 Desember saya mencoba untuk mengukur berat badan tubuh saya itu tidak berkurang banyak, hanya 2 kilo plus ya, 2 kilo lebih. Tetapi fat saya itu turunnya banyak sekali. Dan akhirnya six-pack saya yang tadinya tertutup lemak mulai kelihatan. Wah, seperti muncul gunung-gunung lagi, ada 6. Wah, sekarang jangan ditanya Bapak dan Ibu semua. Tentunya pasti lebih kelihatan lagi. Oke, ya. Nah, ini Ibu yang satu ini juga sama ya. Kita bisa melihat hari pertama bentuknya seperti apa. Dan ini jangan melakukan pembenaran ya, atau berpikir tentang pembenaran. Yang namanya orang habis melahirkan ya memang begini kenyataannya. Itu namanya kita melakukan pembenaran ya, berpikir tentang pembenaran. Tetapi tenang aja, semuanya bisa dirubah. Di hari ke-14 Anda bisa melihat ya perubahannya seperti apa. Lalu wow, keren ya. Pada saat sudah selesai program ya, seperti apa jadinya. Oke, keren ya. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu semua ya. Nah, sekarang berbicara tentang bisnis, berbicara tentang mitra. Pastikan mitra Anda adalah mitra yang terpercaya. Dari 13 kali kegagalan usaha saya, ada 3 kali saya bangkrut karena saya tidak bermitra dengan mitra yang tepat. Mitra saya bangkrut, akhirnya saya berdampak kepada saya dan saya ikut-ikutan bangkrut. Jadi pastikan bahwa perusahaan tempat mitra atau perusahaan tempat Anda bermitra ya, itu pastikan sudah benar-benar terpercaya. Cek di OJK, cek di Apli apakah benar-benar dia terdaftar. Jangan-jangan perusahaan ini dari Sidoarjo atau dari mana? Bukan, Bapak dan Ibu semua. Silakan cek. Oke. Berbicara tentang New Skin adalah perusahaan yang inovatif ya. New Skin sangat menginvestasikan dananya dengan besar sekali untuk sebuah inovasi, Bapak dan Ibu semua. Lalu New Skin memiliki track record dari sejak tahun 1984 ya, dan sudah berada di 50 negara lebih. Berarti dengan kata lain, kalau berbicara tentang 50 negara, perusahaan ini bukan perusahaan hanya perusahaan nasional, tetapi perusahaan global. Dengan kata lain, kita bisa memiliki ya bisnis juga bukan bisnis nasional, tapi juga bisnis global. Lalu New Skin merupakan perusahaan terbuka dan terdaftar di New York Stock Exchange, dan New Skin hari ini memiliki atau ratingnya adalah rating 5A1. Oke, berbicara tentang penjualan ya, New Skin memiliki penjualan 30 triliun per tahun ya. Dan New Skin tentunya 30 triliun per tahun itu tidak sedikit ya. Dan New Skin ya lebih dari 300 penghargaan sudah diterimanya ya.
dengan inovasi-inovasi produknya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 300 penghargaan. Jadi dengan kata lain, apakah mitra ini tepat untuk Anda? Sangat tepat sekali. Seperti yang tadi saya katakan, ya pada saat saya bermitra dengan Nu Skin dan saya menggunakan Nu Skin sebagai kendaraan saya untuk sesuatu yang saya tuju, ya saya mendapatkannya. Oke. Nah, sekarang Pak Fikri, pertanyaannya, kalau Pak Fikri tadi sudah menjelaskan peluang usahanya, sudah menjelaskan bagaimana dan mengenalkan mitra bisnisnya yaitu Nu Skin, bagaimana saya memulainya. Anda bisa memulai dari seorang brand affiliate atau distributor, ya, atau Anda bisa menyebutnya Anda menjadi seorang reseller. Tugas seorang brand affiliate cuma satu, gunakan produk, pakai produknya, enjoy dengan produknya, sharing-sharing. Seperti tadi ya, saya menggunakan produk Body Bond, terus saya sharing-sharing, akhirnya saya mendapatkan uangnya. Rata-rata penghasilan orang yang ada di posisi ini, di brand affiliate adalah 500 sampai dengan 3 juta rupiah. Lumayan buat penghasilan tambahan. Tetapi kalau Anda merasa kurang, Anda bisa meningkatkan bisnis Anda dengan menjadi seorang brand representatif. Siapa itu brand representatif? Brand representatif adalah orang-orang yang memiliki di bawahnya beberapa orang brand affiliate. Akhirnya, seorang brand representatif bukan lagi mendapatkan komisi dari margin atau dari selisih harga yang produk yang dijual, tetapi brand representatif juga mendapatkan penghasilan lainnya, yaitu komisi bulanan, ya komisi mingguan. Dari apa? Dari omset bulanan yang dia dapatkan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda di sini sudah berada di sini, Anda rata-rata memiliki penghasilan, ya, sekitar 3 sampai dengan 10 juta rupiah. Dan seandainya Anda merasa masih kurang, ya kalau saya masih kurang Bapak dan Ibu semua, karena saya harus mendapatkan uang banyak saat itu. Anda bisa meningkatkan bisnis Anda dan Anda menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader adalah seorang brand representatif, tetapi dia juga punya mitra, seorang brand representatif di dalam organisasinya. Apabila Anda seorang brand rep, ya, dan Anda bermitra dengan satu orang brand rep, ya, bermitra dengan satu orang brand rep, Anda disebut sebagai brand partner, dan rata-rata penghasilan Anda 12 juta rupiah. Kalau Anda berpartner dengan 2 orang brand rep, ya, 4 orang brand rep, Anda disebut sebagai eksekutif brand partner, dan rata-rata penghasilan Anda 25 juta rupiah. Dan kalau Anda berpartner dengan 5 orang brand rep, Anda disebut senior brand director, dan rata-rata penghasilan Anda 100 juta rupiah. Kalau Anda bermitra dengan 6 orang brand rep, Anda disebut sebagai eksekutif brand director, dan rata-rata penghasilan Anda adalah 400 juta rupiah. Kalau pertanyaannya, ya, saya tanya, lebih memilih yang mana? Yang share, build, atau yang menjadi seorang leader? Tentunya kalau disuruh memilih, saya percaya Anda pasti akan memilih kanan paling bawah. Ya, saya pun juga demikian. Oke, tapi Pak Fikri, apakah bisnis ini mudah? Oke, saya akan memanggilkan beberapa rekan saya untuk memberikan testimoninya. Mereka adalah orang yang sudah join, ya, sudah menjalankan bisnis Nu Skin beberapa tahun terakhir. Oke, untuk pertama saya akan memanggil mantan karyawan, ya, Ibu Nursal. Boleh Ibu Nursal? Ibu Nursal? Ya, Pak Fikri. Oke, silakan. Silakan Ibu Nursal. Ya. Terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nursal Biati. Background saya adalah seorang perawat. Mungkin ada yang sama dengan saya di sini teman-teman. Dan saya pernah bekerja selama 23 tahun di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Selain menjadi perawat, saya adalah ibu dari 3 orang anak. Betul kata Pak. Jadi saya sangat mencintai pekerjaan saya sebagai seorang perawat. Di samping saya mendapatkan penghasilan, tentunya di sini saya menjadi manusia yang sangat berarti. Di sini saya memberikan pengabdian, melayani, dan pengorbanan. Itu menjadi bagian dari keseharian saya, Bapak Ibu. Nah, kalau suami saya bilang, saya ini adalah perawat yang sangat idealis. Bayangkan Bapak Ibu, selama 23 tahun bekerja, saya hanya mendapatkan 5 kali cuti lebaran
dan bisa berkumpul bersama keluarga saya. Tapi itu dulu Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir, bagaimana? Ada dua pilihan. Apakah saya tetap bekerja sebagai perawat atau saya mencari sebuah peluang usaha? Nah, ketika saya mencari sebuah peluang usaha, kemudian saya memikirkan, usaha apa yang harus saya kerjakan? Pengalaman tidak ada, takut gagal, tentunya Bapak Ibu di situ tentunya ya. Dan yang terakhir adalah saya tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha itu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali beberapa tahun yang lalu saya dikenalkan dengan bisnis Nuskin Bapak Ibu. Yaitu oleh teman saya. Dengan modal yang tidak terlalu besar kemudian dan saya didampingi oleh mentor di saat saya memulai bisnis Nuskin hingga bergabung dalam sebuah komunitas yang bernama OTG System 7. Jadi di sini membuat saya orang yang baru belajar dan memulai bisnis Bapak Ibu, dan saya tidak punya pengalaman sama sekali tentang bisnis. Saya dari seorang karyawan yang biasa-biasa saja, akhirnya saya bisa menjadi pembisnis profesional Bapak Ibu. Dan per hari ini saya memiliki jaringan di beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai di mancanegara. Bapak Ibu, saya seorang mantan karyawati aja yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, bisa melakukannya. Bapak Ibu semua pasti bisa. Saya Nur Salbiati, bekerja dari rumah. Terima kasih Pak Fikri. Oke, terima kasih Bu Nursal ya. Transformasi kehidupan dari seorang karyawati yang tidak tahu bagaimana cara berbisnis akhirnya menjadi seorang pebisnis yang profesional. Oke ya. Yang kedua, saya akan memanggilkan rekan saya yaitu Ibu Irni dari seorang ibu rumah tangga ini yang mewakili dari seorang ibu rumah tangga. Ibu Irni, boleh Ibu Irni? Ibu Irni? Ya, Pak Fikri. Oke. Silakan Ibu Irni. Ya, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irni. Saya dari Depok. Background saya ibu rumah tangga dengan 3 orang putri dan semua putri saya sudah gadis semua. Jauh sebelum mengenal Nuskin, saya adalah ibu rumah tangga. Suami saya seorang kepala produksi di perusahaan tekstil besar di Tangerang. Kami sangat bahagia, saya mengurus suami, mengurus rumah tangga, dan juga mengurus 3 putri saya. Tiba-tiba tahun 2007, perusahaan tempat suami saya bekerja kolaps dan bangkrut. Semua karyawan dirumahkan, di PHK mendadak, termasuk suami saya. Suami saya mendapatkan uang pesangon yang sangat banyak, tapi diajak berbisnis oleh teman-temannya hanya dalam waktu 3 bulan, uang pesangon ratusan juta ludes tanpa sisa ditipu oleh teman-teman. Suami saya stres, akhirnya suami saya sakit stroke. Saya bingung, suami saya nganggur, stres, sakit stroke, sementara saya masih punya 3 putri yang tetap harus makan dan tetap harus sekolah. Mau bekerja saya bingung, mau berbisnis saya nggak punya modal. Akhirnya saya mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab penuh. Saya ambil dagangan dari teman-teman saya dan saya mulai berbisnis jualan keliling dari rumah ke rumah. Saya pernah jualan sendal, sepatu, jilbab, pakaian dalam, kosmetik, makanan, jual es mambo, jual alat rumah tangga. Bahkan saya pernah menjadi penjaga salon hanya digaji 300.000 per bulan. Disitulah saya dikenalkan Nuskin oleh adik saya Fikri. Saya nggak punya modal, dimodalkan oleh adik perempuan saya Galvanispa. Berawal dari facial keliling dari rumah ke rumah, saya happy banget dapat 200.000 dari hasil facial saya. Minimal 1,5 juta saya dapatkan per hari. Dijelaskan tentang bisnisnya, alhamdulillah hanya dalam waktu 2 bulan saya menjadi brand representatif
dan komisi brand representatif saya 20 juta. Satu persatu impian saya dan apa yang saya idamkan saya dapatkan di bisnis muslim. Bukan hanya kehidupan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, bahkan saya bisa membeli mobil dari hasil komisi saya di muslim. Saya nggak pernah keluar negeri, tapi berkat menjalankan bisnis muslim, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya pernah ke Hawaii, Singapura, Manila, Bangkok, Pattaya, Macau, Sydney, bahkan saya ke Jepang. Hal terbaik yang saya dapatkan dari bisnis muslim adalah bukan karena saya yang hebat, tapi karena ada sistem 7 yang memampukan semua orang, bahkan ibu rumah tangga seperti saya. 4,5 tahun yang lalu, suami saya meninggal. Ada pelajaran yang saya dapatkan, teman-teman. Jika seandainya waktu adik saya Fikri tidak memperkenalkan bisnis muslim ke saya dan saya tidak mengambil keputusan untuk join, apa yang terjadi dengan kehidupan kami dan 3 anak-anak saya? Takdirnya suami saya di PHK, takdirnya suami saya meninggal. Takdir kita tidak bisa rubah, tapi nasib kita bisa rubah. Perempuan punya 2 takdir. Ditinggal meninggal suami atau ditinggal kawin lagi oleh suami. Apakah menunggu kita ditinggal suami baru kita mencari bisnis? Apakah nunggu kita susah baru kita mencari bisnis? Apakah nunggu kita di PHK baru kita mencari bisnis? Sekarang jika ada teman yang men-sharingkan peluang bisnis, ambil keputusannya. Mungkin ini akan merubah kehidupan teman-teman. Saya Irni, saya bekerja dari rumah. Oke, terima kasih Bu Irni, luar biasa ya transformasinya ya dari seorang ibu rumah tangga. Kalau tadi Ibu Nursal dari seorang karyawan ya melalui bisnis ini berubah menjadi seorang pebisnis profesional. Ibu Irni dari seorang ibu rumah tangga berubah menjadi seorang pebisnis profesional. Ada satu lagi testimoni ya rekan saya yang ingin saya panggilkan dan menjadi bukti bahwa New Skin menjadi kendaraan yang tepat bukan hanya mencari penghasilan tetapi juga perubahan kehidupan. Boleh Mas Firman? Mas Firman, boleh saya hadirkan Mas Firman? Oke, terima kasih Pak Fikri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sudah hadir di live YouTube OTG TV. Perkenalkan, nama saya Firman Triyoga, asal dari Garut, background saya S2. Di sini siapa yang sama seperti saya S2? Mohon maaf kalau saya itu S2-nya SD dan SMP. Why New Skin? Teman-teman bayangkan kalau ada anak dari kampung datang ke Jakarta dan hanya membawa bekal ijazah SD dan SMP, kira-kira pekerjaan apa yang pantas untuk dia? Saya yakin teman-teman sepakat jadi karyawan restoran, tukang cuci piring, tukang ngepel, tukang parkir, office boy. Ya, itu saya. Saya 5 tahun bekerja di salah satu restoran dan hanya digaji Rp300.000 per bulan. Bayangkan teman-teman, gimana saya bisa bantu orang tua, sedangkan dengan gaji segitu saya saja serba kekurangan. Tetapi bersyukur, alhamdulillah 3 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman saya, Andy Prasetyo, dan beliau mengajak bisnis kepada saya walaupun awalnya saya ragu dan saya tidak percaya diri. Karena saya berpikir yang namanya bisnis perlu skill, perlu pengalaman, perlu pendidikan tinggi, dan punya link banyak. Tapi apa dengan saya? Saya anak dari kampung, ijazah saya SMP, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya banyak teman. Tetapi satu hal yang bikin saya melek, beliau berkata, Firman, bisnis ini tidak melihat background, tidak melihat pendidikan, dan bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Ada support system di mana saat bergabung, Firman langsung didampingin dan dididik untuk menjadi sukses. Saya langsung bergabung dan tanpa saya sadari, dari pertama saya bergabung, 16 galvanik closing. Teman-teman bisa hitung berapa sharing bonus dari 16 galvanik start. Dan dalam waktu 2 bulan, saya menjadi seorang eksekutif atau brand representatif. Dan komisi eksekutif pertama saya 17 juta rupiah. Teman-teman, saya gak pernah bermimpi sebelumnya punya uang sebanyak itu, tetapi di New Skin menjadi kenyataan. Saya berpikir kalau saya saja bisa, pasti teman-teman yang sama seperti saya pasti bisa. Saya mulai mengajak satu persatu teman saya dan saya masukin ke sistem, dan dalam waktu 2 bulan, saya bisa mencetak 4 eksekutif di dalam organisasi saya. Artinya, saya menjadi seorang Ruby eksekutif. Teman-teman, Ruby eksekutif saya mendapatkan income 39 juta. Satu hal lagi yang saya syukuri, saya bisa membangun satu rumah impian untuk keluarga saya
saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya, dan yang tadinya di kampung paling jelek rumahnya, tetapi sekarang menjadi istana kecil untuk keluarga saya. Dan mungkin sangat luar biasa, saya tidak hanya merekrut teman-teman yang satu profesi seperti saya, tetapi saya bisa berpartner dengan artis, dengan anggota DPR, mantan anggota DPR ya maksudnya, dengan dokter, ya luar biasa banget. Teman-teman, jika saya saja hanya anak SMP dan dari kampung bisa, maka teman-teman yang jauh lebih hebat daripada saya pasti bisa. Salam sukses dari saya, Firman Triyoga, bekerja dari rumah. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Firman. Bapak dan Ibu tahu ya, setiap melihat sebuah perubahan, hati saya selalu bergetar. Ya, hati saya selalu bergetar. Perubahan itu membutuhkan sebuah kendaraan. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memiliki kendaraan? Oke ya, saya akan lanjutkan dengan slide saya. Oke, Pak Fikri tadi sudah testimoni, sudah bagaimana? Oke Pak, saya sekarang ingin join, dan apakah ada langkah yang tepat untuk saya bisa memulai bisnis ini? Ya. Oke, langkah yang tepat untuk Anda yang memulai bisnis ini, Anda bisa memulai dengan paket Power of One. Oke, paket Power of One ini adalah satu yang sangat mudah sekali. Kenapa? Karena Anda hanya membutuhkan 3 langkah, teman-teman. Yang pertama adalah bergabung. Yang kedua, bantu satu orang. Bantu satu orang. Saya di sini mengatakan satu orang, tetapi saya percaya pada saat saya mengatakan satu orang, pasti Anda semua langsung berpikir, Pak Fikri, hari ini teman-teman saya tidak satu orang, tapi banyak sekali teman-teman saya yang harus dibantu. Benar sekali. Tapi di sini hanya satu orang Anda membantu, lalu akhirnya Anda melakukan duplikasi, ya. Kawan Anda melakukan duplikasi dari apa yang Anda lakukan, akhirnya apa? Bisnis Anda bisa berkembang. Oke ya? Ini teman-teman semua ya. Kenapa dengan paket Power of One? Yang pertama adalah dengan paket Power of One, Anda dengan tadi yang saya katakan bahwa 3 langkah tadi ya, bergabung, gunakan produknya, lalu Anda membantu teman Anda atau memperkenalkan produk ini, memperkenalkan bisnisnya kepada teman Anda, ajak mereka bisnis, teman Anda yang membutuhkan uang tambahan, lalu Anda bisa diduplikasikan dan Anda bisa berkembang. Yang pertama, hal yang paling penting adalah Anda apabila melakukan itu, Anda akan balik modal 3 bulan. Cepat, untuk sebuah usaha itu cepat sekali. Lalu yang berikutnya adalah duplikasi. Itu sangat mudah menduplikasi dan akhirnya bisnis Anda berkembang. Lalu seperti apa Power of One itu? Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Nah, bukan hanya itu saja yang Anda dapatkan, bukan hanya produk-produk yang keren yang Anda bisa dapatkan, tetapi ya, apabila Anda bergabung bersama kami, ya, Anda juga mendapatkan support system, ya, support system dari satu organisasi yang bernama OTG System 7. Dari mulai training online, ya, lalu bisnis briefing online seperti pada siang hari ini, lalu sistem pengajaran dan banyak hal lagi yang dilakukan dan bisa dilakukan di rumah, itu Anda akan mendapatkan semuanya. Oke, Bapak dan Ibu semua, ya. Saya berharap Anda semuanya bisa bergabung bersama kami dan bisa bertemu dengan saya kembali di channel OTG Live berikutnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ya. Tadi seperti Ibu Lia katakan, apa perbedaan antara takdir dengan nasib? Corona hadir, itu adalah takdir. Tapi saya percaya nasib Anda itu adalah di tangan Anda sendiri. Kita tidak bisa merubah takdir, tetapi kita bisa merubah nasib. Saya ingin berpesan kalau ada satu kalimat yang mengatakan, jangan menunggu miskin untuk memulai sebuah bisnis, dan jangan menunggu terpaksa untuk memulai sebuah usaha. Lalu kalau ada pertanyaan berikutnya adalah, lalu Pak Fikri, kapan saat yang tepat untuk saya memulai usaha? Saat yang tepat adalah hari ini. Tanyakan orang yang mengundang Anda untuk hadir pada acara siang hari ini, tanyakan sama dia. Minta bimbingannya, dan saya percaya kehidupan Anda akan berubah seperti orang-orang yang tadi saya undang untuk hadir bersama saya siang hari ini. Saya Fikri Noval, saya hari ini bekerja dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa di OTG Live berikutnya.